Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil melakukan launching program Jabar Quick Response di Aula Barat Gedung Sate Selasa 18 September. Hari ini kita launching Jabar Quick Response supaya bisa menolong warga Jawa Barat yang sedang emergensi. Jadi kata kuncinya emergensi. Dengan melibatkan relawan-relawan yang memang punya dedikasi dalam mengurusi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu dilahirkanlah Jabar Quick Response. Bahwa beliau sangat concern tidak hanya sebagai relawan atau individu, tapi beliau adalah sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan, dan itu dibuktikan dengan JKR di launching sebagai program pertama pada periode Gubernur Jawa Barat. Kang Emil tuh orang yang humanis dan humanitarian. Jadi dia banyak terlibat di persoalan kerelawanan, sehingga keberpihakannya terhadap persoalan kemanusiaan semakin menjadi-jadi, semakin hebat. Kang Emil itu tidak banyak orang tahu sebetulnya sepak terjang Kang Emil jauh sebelum beliau menjadi seorang wali kota dan saat ini menjadi seorang gubernur. Jadi saat itu Kang Emil sejak bareng sama saya itu dari 2007. Itu kami saat itu bikin satu organisasi bersama. Kemudian hari Kang Emil banyak interest karena sering saya ajak ke kampung-kampung kota, ke lokasi-lokasi bencana untuk donasi. Nah, salah satu bentuk yang paling konkret dari keberpihakan Kang Emil pada persoalan kemanusiaan jauh sebelum Kang Emil jadi pejabat publik itu ya tempat ini, saksi sejarahnya teh. Tempat ini dulu adalah tempat yang kami advokasi bareng saat itu dengan warga. Kemudian Kang Emil juga sangat terlibat banyak dalam melakukan banyak perubahan di kampung-kampung kota. Titiknya itu pertama di sini, laboratoriumnya lah. Bagaimana kemudian mengembangkan gagasan-gagasan berbasis komunitas, bagaimana bekerja sama dan bekerja bersama-sama komunitas. Beliau turun langsung. Karena saya dulu juga relawan, jadi sebelum berkuasa menjadi pemimpin, kerja saya kayak anggota JKR kan. Ngumpulin donasi, mengirimkan bantuan, mendistribusikan, menolong. Berubah posisinya menjadi pengambil keputusan, maka saya bikin sistem, membuat sistem ini lebih cepat, merangkul banyak relawan, sehingga di awal jabatan saya, karena sudah ada ilmunya dan sudah pernah berada di situ, maka melahirkannya bisa lebih mudah. Kang Emil pada saat dilantik menjadi gubernur, beliau punya pemikiran besar. Maka dari itu, saya sebagai ketua Jabar Quick Response hanya menerjemahkan pemikiran besar beliau, bagaimana JKR itu dibangun secara sistemik, sehingga membantu warga Jawa Barat dalam waktu secepat-cepatnya, kapanpun dan dimanapun. Karena 27 kabupaten kota itu sangat besar, rakyatnya paling banyak, dan kalau tidak dibangun secara sistemik akan kerepotan. Maka JKR alhamdulillah sekarang sistemnya sudah sangat bagus, kemudian jaringannya sangat luas, dan ya kita sudah bisa kita buktikan dan kita bisa lihat juga dalam 4 tahun ini, baik itu di media-media sosial ataupun media online yang memberitakan, apa yang diposting
itu yang dikerjakan oleh tim Jabar Quick Response. Ketika awal Jabar Quick Response di launching oleh Pak Gubernur, kemudian hotline-nya dipublikasikan, seketika handphone itu jebol oleh puluhan ribu atau ribuan warga yang mengadukan keluhannya. Ada yang benar-benar ngadu karena berkebutuhan darurat, ada juga yang ngetes benar nggak, karena biasanya kata warga hotline itu bohong aja lah, yang jawabnya mesin. Nah ternyata pada saat Jabar Quick Response yang jawabnya orang dan dilayani. Sehingga Jabar Quick Response itu penting karena kemudian ditafsirkan negara berikhtiar untuk menghadirkan tanggung jawabnya di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat yang selama ini kurang dirasakan. Melalui Jabar Quick Response, negara mencoba untuk hadir di tengah persoalan-persoalan kemanusiaannya. Abang udah bangun belum? Abang udah bangun? Kata ibu teh, ya Allah, ya Robi, kapan ada rezeki ibu gitu ya. Ibu suka nangis kalau tengah malam juga. Ya Allah, orang-orang mau udah bikin ya, gua masih begini. Di mana nih? Suka ini bener nih. Kalau ngelihat gini, kalau hujan, ya Allah, kapan gua ada rezeki? Kapan gua ada yang bantu gitu nih. Mama orang baik, suka bantu. Iya, Ya, insya Allah ada jalannya. Jadi modal berbagi, modal menolong, modal gotong royong sudah jadi sebuah identitas kita. Ada nggak ada JKR, pertolongan orang juga tetap ada. Bedanya yang satu sporadis, yang satu lebih terorganisasi kan. Nah, JKR ini harus lestari, umurnya harus panjang karena kebaikan, pertolongan dan memanen budaya gotong royong ini adalah sebuah hal yang sudah ada. Tinggal kecepatannya aja saya bilang. Jadi kalau apakah ada kebaikan, ada. Bedanya kebaikan yang lambat karena banyak prosedur atau kebaikan yang cepat karena ada sistem yang dibangun. Nah, Jabar Quick Response harus hadir di sana, memanen kebaikan, memanen gotong royong, tapi dengan kecepatan. Itu yang menjadi kunci. Orang bahagia karena dibantu. Justru yang lebih bahagia itu yang membantu. Makanya tim JKR semangat, selalu tangan di atas, selalu membantu, karena itu lebih bahagia daripada mereka yang dibantu atau tangan di bawah. JKR bagi saya akan merubah peradaban. Kenapa? Karena orang-orang JKR punya komitmen, punya loyalitas, dan itu punya semacam hati nurani yang saya pun terbawa arus akhirnya. Saya tidak sehebat teman-teman yang ada di JKR, tapi ketika melihat teman-teman JKR, ketika ada orang meminta bantuan, pertolongan, orang-orang sakit, apalagi pada saat bencana yang pada saat itu juga meminta pertolongan, kemudian harus dibantu, itu luar biasa. Saya kadang-kadang malu sendiri lihat teman-teman yang effortnya, kemudian tanggung jawabnya, bahkan jam 2 malam harus berangkat, harus menolong orang-orang yang dalam sungai yang meluap, banjir kemana-mana di sekitar area yang harus membutuhkan pertolongan. Dari situ sungguh luar biasa. Jadi lambat laun apa yang kita lakukan dari hal-hal terkecil itu bisa menjadi besar dan berdampak kemana-mana. Dan setiap orang bisa memulai kebaikan dari berbagai jenis kebaikan. Dan JKR dengan respon yang cepat untuk membantu atau menolong warganya itu bisa membuat orang yang melihatnya itu bisa mengubah pemikiran, mengubah perilaku. Dari situ sangat penting JKR tetap ada dan
tentunya harus konsisten. Dengan komitmen yang ada, harus terus dilakukan, dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Bahkan harus lebih baik lagi. Prinsip utama Jabar Quick Response itu adalah mempermudah urusan orang lain. Dengan etos itulah kita mencoba untuk membantu organisasinya apapun, dari manapun, selama irisannya kemanusiaan, sangat bisa bekerja bersama Jabar Quick Response. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak sekedar menyelesaikan persoalan kemanusiaannya, tetapi kami juga kemudian membangun hubungan baik. Beberapa orang menyebutnya community development gitu. Tapi apapun itu, kita melakukan proses edukasi kepada warga bahwa pertolongan oleh negara itu niscaya melalui Jabar Quick Response. Dan yang terpenting itu adalah solidaritas sosialnya. Yang kemudian membuat Jabar Quick Response efektif dalam bekerja adalah karena kita mampu memberikan komunikasi yang baik, mampu menggalang dukungan dengan sesama warga, dan dukungan dengan pihak-pihak lain yang ingin memberikan dan menyalurkan bantuan. Jadi Jabar Quick Response ini sebetulnya kolaborator gitu. Apa yang dimiliki oleh Jabar Quick Response dan tidak dimiliki oleh organisasi lain? Militansi. Proses-proses kenapa Jabar Quick Response bisa kemudian efektif atau katakanlah bagus itu karena kecepatan kita merespon dan cara kita merespon. Banyak warga yang kemudian dibantu Jabar Quick Response jadi relawan Jabar Quick Response, jadi relawan kemanusiaan. Itu sebaik-baiknya goal sih selama Jabar Quick Response hadir. Nah, tetapi Kang Emil menciptakan JKR itu ya kolaborasi tadi. Jadi plat merahnya teman-teman di JKR dibiayai oleh anggaran pemerintah. Kemudian bantuan atau untuk membantu warga Jawa Baratnya menggunakan dana non-APBD. Dana CSR MUJ, dari rumah yatim, dari Basnas, dari Kita Bisa, dan lain sebagainya. Nah, di situ yang disebut dengan kolaborasi. Itulah cemerlangnya Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai pemimpin gitu. Dan kami transparan gitu. Kami pun diaudit gitu, bisa dicek ke Bank Jabar, laporan keuangannya diaudit. Ya transparan lah. Sebuah kemajuan jangan setback lagi. Kita kan ada pengalaman hidup, sudah ada progres, ganti kepemimpinan, ganti apa, mundur lagi. Nah, saya lagi mencari cara agar JKR ini permanen, resmi, long term ya. Walaupun tidak ada di nempel di pemerintahan, sebenarnya tidak harus jadi sebuah patokan ya. Yang penting kebaikan terorganisasikan, kebermanfaatan tinggi. Tapi kalau bisa stabil, long term, jangka panjang, tentulah itu yang kita harapkan. Kan ada kata quick. Jadi apa khasnya? Harus itu, Kang. Jadi kalau lelet, ya jangan ngaku JKR.